ibadah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang kita rasakan setiap saat. Kewajiban kita tidak lain adalah bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia, untuk kita bersama-sama dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dari kitab Adabul Masyi ila Shalah. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'a kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan majelis kita menjadi majelis yang barokah, barokah bagi yang menyampaikannya dan bagi yang mendengarkannya. Amin. Kita masuk pada bab, masih pada kitabuz zakah, pada babu zakah, babu zakati bahimatil an'am. Bab zakat bahimatil an'am. Bahimatil an'am yang dimaksud di sini adalah al-ibil wal baqar wal ghanam. Jadi zakat tentang onta, sapi dan kambing. Nah, meskipun kebanyakan kita barangkali tidak berkaitan dengan masalah ini, ya, tidak berkaitan dengan masalah zakat bahimatul an'am, apalagi zakat onta, ya. Mungkin tidak ada bahkan di negeri kita. Tetapi dengan mempelajari ini kita akan mengetahui tentang indahnya agama Allah Subhanahu wa taala, indahnya syariat Allah, mudahnya syariat Allah, ya. Dan kita juga memiliki kewajiban untuk mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun syariat tersebut, kita mencintainya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kecintaan di dalam hati kita untuk mencintai semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun barangkali kebanyakan kita tidak berkaitan dengan kewajiban zakat onta, sapi ataupun kambing, namun kita tetap mempelajarinya sebagaimana ini adalah bagian dari yang disebutkan dalam kitab yang selama ini kita baca dan juga dalam rangka tadi untuk kita menjadi orang-orang yang semakin mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dan melihat keindahan agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini adalah amalan yang paling penting setelah salat, yaitu zakat. Dikatakan di sini, berkata muallif rahimahullah, la tajibu illa fis saimah, la tajibu illa fis saimah. Tidak wajib zakat bahimatul an'am, tidak wajib zakat onta, sapi ataupun kambing, ya, kecuali jika bahimatul an'am tadi, onta, sapi dan kambing tadi adalah saimah, yaitu dipelihara dengan dilepas di tanah lapang, ya, dilepas di tanah lapang dan mereka memakan rumput sendiri tanpa kita mengambilnya, tanpa si pemiliknya mengambilnya atau membeli untuk pakan onta, sapi dan kambing tersebut, ya. Jadi tidak semuanya dizakati berkaitan dengan binatang ini, ya, berkaitan dengan zakat onta, zakat
sapi ataupun kambing yang dikaitkan dengan zakat binatang ini, dan tidak ada binatang yang lainnya yang dizakati kecuali ini. Jadi binatang ternak tidak ada kecuali ini saja, onta, sapi dan kambing ya. Yang lainnya tidak ada zakatnya. Nah, berkaitan dengan zat binatangnya, berkaitan dengan hewannya. Adapun berkaitan dengan perdagangan ya tentunya lain lagi ya. Bisa jadi orang mengeluarkan zakat dari peternakan ayamnya, tapi bukan sebagai zakat ayam ya, tetapi zakat dari perdagangan. Yang dikeluarkan dari zakat binatang ternak hanya pada 3 ini saja, onta, sapi, dan kambing. Atau yang sejenis sapi adalah kerbau, juga dimasukkan oleh para ulama. Namun dengan syarat ya, dalam keadaan binatang tersebut, ini khusus untuk binatang ternak ini adalah saimah, yaitu pemiliknya tidak mengambilkan makanan untuk binatang tadi, begitu pula tidak membelikan makanan untuk binatang tadi, tapi binatang tadi dia lepas dan mencari makan sendiri. Nah, karena seorang yang memelihara binatang ternak ya, memelihara kalau di tempat kita sapi atau kambing, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dilepas begitu saja mencari makan sendiri. Kemungkinan yang kedua adalah dicarikan makannya, diambilkan ya, diambilkan rumputnya, kemudian dibawa ke kandangnya ya. Atau ada juga yang kadang dilepas, kadang dicarikan rumputnya. Nah, maka yang dizakati adalah yang tidak dicarikan rumputnya, tapi dia mencari sendiri ya. Atau kebanyakannya dalam 1 tahun, kebanyakannya itu mencari sendiri makanannya. Binatang tadi dilepas makan sendiri kebanyakannya ya, dalam 1 tahun itu. Misalnya 6 bulan dilepas, yang 4 bulan dikasih makan dengan dicarikan rumput, maka ini masih dizakati karena kebanyakannya adalah dilepas. Tapi kalau 5 bulan dilepas, 5 bulan dicarikan rumput, berarti masih seimbang, belum ada zakat. Apalagi kalau kebanyakannya 6 bulan dicarikan rumput, 4 bulan dilepas, maka tidak ada zakatnya. Sehingga untuk khusus zakat ini ya, zakat bahimatul an'am punya syarat khusus sehingga jadi wajib. Setelah memiliki syarat umum ya, syarat umum kemarin sudah kita sebutkan bahwa semua amwal zakawiyah, barang-barang yang dizakati semuanya dizakati kalau sudah memenuhi syarat wajibnya zakat, yaitu diantaranya apa? Telah mencapai nisab. Telah mencapai nisab ya, itu untuk semua untuk semua barang yang dizakati. Kemudian juga sudah 1 haul, sudah 1 tahun dari nisab tadi. Setelah mencapai nisab, kemudian 1 haul berikutnya, dihitungnya haul setelah mencapai nisabnya, dihitungnya haul setelah mencapai nisabnya. Ini untuk seluruh seluruh amwal zakawiyah, harta yang dizakati, kecuali harta panen, hasil panen ya. Nanti akan datang dia tidak harus 1 tahun, tapi ketika dia panen dan mencapai nisab, maka saat panennya itu dizakati. Nah, untuk bahimatul an'am ada syarat khusus lagi, untuk wajibnya dizakati, yaitu dalam keadaan binatang itu adalah saimah. Dikatakan di sini la tajibu illa fis saimah, tidak wajib kecuali bagi saimah, tidak wajib kecuali bagi binatang an'am yang dia itu dilepas mencari makan sendiri. Makanannya tidak diambilkan oleh si pemiliknya atau tidak dibelikan oleh si pemiliknya. Nah, wahiyallati tur'a aktsarul haul, yaitu yang dilepas kebanyakan dari 1 tahunnya. Falau ishtaralaha aw jama'alaha mat
ta'kul fala zakata fiha. Seandainya ya, si pemiliknya itu membeli makanan atau mengumpulkan mencari makanan untuk binatang tadi, maka binatang ternak tadi tidak ada zakatnya. Binatang ternak tadi tidak ada zakatnya. Ini sebagai binatang ternak sekali lagi. Adapun sebagai perdagangan, karena terkadang ada juga orang yang memelihara kambing bukan untuk diternakan begitu saja, tapi maksudnya adalah untuk dijual lagi, dibesarkan, dijual lagi, dibesarkan, dijual lagi, maka ini tentu masuk ke dalam zakat yang lainnya. Meskipun dia mencari makan untuknya, meskipun dia mencari rumput untuk kambing tadi atau untuk sapi tadi, tetap dizakati sebagai perdagangan kalau memang maksudnya adalah untuk perdagangan. Tapi kalau maksudnya untuk diternakan, ya, dikembangkan, maka maka di situ dia dizakati dari sisi binatangnya. Nah, tapi kalau untuk yang lainnya tidak, untuk tidak diternakan tapi untuk didagangkan atau untuk dijadikan sebagai binatang yang dipekerjakan, diambil tenaganya, memelihara kerbau untuk membawa gerobak, misalnya sapi dipelihara untuk membawa gerobak misalnya, atau yang semisal itu, dia dipelihara untuk diambil tenaganya, maka di sini pun tidak dizakati. Yang dizakati adalah yang dimaksudkan untuk diternakan dan dia pun dalam keadaan saimah, tidak diambilkan rumputnya atau tidak dibelikan pakannya dalam kebanyakan selama 1 tahunnya, dalam kebanyakan waktu dalam 1 tahunnya. Wahia salah satu anwa', dan binatang ternak ini ada 3 macam. Ahaduha al-ibil, yang pertama adalah onta. Fala zakata fiha hatta tablugha khamsan. Tidak ada zakat bagi onta kecuali setelah mencapai 5. Ya, kalau sudah memiliki 5 onta baru mencapai nisab. Kemarin sudah kita tahu bahwa syarat wajibnya zakat kalau sudah mencapai nisab. Nah, nisabnya onta adalah kalau sudah mencapai 5, baru dia dihitung mencapai nisab. 1 tahun setelah itu baru dizakati. Dan zakatnya adalah fafiha syatun, zakatnya adalah kambing. Dari 5 ekor onta tadi itu zakatnya kambing. Wa fil ashri syatani, dan kalau sudah mencapai 10 onta, maka syatan, 2 kambing. Jadi 5 antara 5 sampai 9 itu masih 1. 5 sampai 9 masih 1. Misalnya dia sekarang bulan Muharram punya 5 onta. Kemudian Muharram tahun berikutnya menjadi 9 ontanya karena beranak. Maka yang dikeluarkan hanya 1. Yang dikeluarkan hanya 1. Antara 5 dan 10 ini kemarin sudah kita sebut namanya al-waqs. Ini sesuatu yang tidak dizakati setelah antara nisab yang 1 dengan nisab yang berikutnya. Nisab yang pertama 5 sampai ke 9 masih 1, baru setelah 10 maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Wa fi khamsa asyara salasa siyah, dan ketika memiliki 15 ekor onta maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Wa fil 20 arba'asyah, dan untuk 20 ekor onta zakatnya adalah 4 kambing. Jadi 5, setiap tambah 5 tambah 5 tambah 5, dia tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai ketika 20, maka yang dikeluarkan adalah 4 ekor kambing. Ijma'an fi dzalika kullihi, sepakat para ulama tentang masalah ini. Fa idza balagat khamsan wa 20, nah
Ketika sudah mencapai 25 baru kemudian tidak lagi kambing yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Ketika sudah sampai 25 ekor onta, fafiha bintu makhod, maka zakatnya adalah bintu makhod, yaitu onta yang sudah sempurna 1 tahun. Nah, sudah sempurna 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Masuk tahun yang kedua disebut dengan bintu makhod. Makhod itu artinya al-haml, kandungan. Karena apa? Karena ibunya, induknya onta ini sudah mengandung setelah melahirkan dia. Bintu makhod ini dikatakan bintu makhod karena dia anaknya onta yang sudah mengandung, ya, setelah melahirkan dia. Setelah dia lahir, kemudian induknya ini mengandung. Ini setelah 1 tahun biasanya, kemudian mengandung. Maka dikatakan dengan bintu makhod. Jadi kalau sudah 1 tahun, dan sudah genap 1 tahun dan masuk tahun yang kedua, ya, masuk tahun yang kedua, tapi belum sampai kepada genap 2 tahun, baru masuk tahun yang kedua. Tapi setelah genap 1 tahun, masuk tahun yang kedua disebut dengan bintu makhod. Ini onta itu punya nama sendiri-sendiri, ketika umur sekian punya nama sendiri, umur sekian tahun punya nama sendiri gitu. Di negeri kita pun begitu, anak kambing punya nama sendiri, tapi kalau pakai umur kayaknya tidak. Sapi juga begitu, sapi ketika anak sapi punya nama sendiri, induknya punya nama sendiri. Tapi barangkali juga ketika sudah antara anak sudah dewasa mungkin juga punya nama sendiri, mungkin mirip juga. Tapi di sini batasannya tahun. Kalau sudah sempurna 1 tahun, ya, masuk tahun yang kedua, maka disebut dengan bintu makhod. Ini yang dikeluarkan, ya, zakatnya bagi orang yang memiliki onta sebanyak berapa tadi? 25. Ya. Sebelum mencapai 25 itu masih kambing. Sebelum mencapai 25 yang dikeluarkan masih kambing. Ya. Tapi setelah 25 berpindah ke onta, yaitu anak onta yang sempurna 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Nah, kemudian wahiyal latilah hasanah, yaitu onta yang memiliki umur genap 1 tahun. Fa in adamaha, kalau tidak ada, nggak punya onta yang, karena onta itu kalau sudah 25 yang dikeluarkannya harus onta. Karena zakatnya zakat onta, maka yang dikeluarkan adalah onta. Hanya saja ketika belum sampai 25, ya, yang dikeluarkan adalah kambing. Ya. Tapi kalau tidak memiliki onta yang berupa bintu makhod ini, tidak punya onta yang umurnya 1 tahun, maka boleh juga adzahu ibnu labun, boleh juga untuk dikeluarkan ibnu labun, anak onta yang induknya sudah menyusui, sudah punya susu, berarti sudah melahirkan. Ibnu labun, anak onta yang induknya itu bukan hanya sudah mengandung, tapi sudah melahirkan, sehingga dia sudah memiliki susu. Ini biasanya kalau sudah 2 tahun disebut dengan ibnu labun. Nah, karena sudah genap 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Ya. Tapi kalau ibnu labun ini jantan, kalau tadi bintu makhod itu betina. Kalau tidak ada betina yang 1 tahun, maka boleh jantan tapi sudah 2 tahun. Kalau tidak ada betina, anak onta yang betina yang 1 tahun, genap 1 tahun tidak punya, maka boleh digantikan dengan yang jantan tapi 2 tahun. Karena kalau binatang ini kayak onta, terutama onta di sini, betinanya lebih mahal daripada jantannya. Ya, karena betina itu bisa, kalau untuk diternakan, betina itulah yang nanti akan keluar keturunan. Jantan tidak butuh banyak-banyak, tapi yang betina yang dibutuhkan banyak bagi yang beternak. Sehingga betina itu untuk binatang, terutama onta ini, betina lebih istimewa daripada yang
yang jantan. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau laki-laki disyukurinya dengan disembelihkan atau dengan akikahnya 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1. Karena jenis laki-laki lebih afdal daripada jenis perempuan, sehingga syukurnya lebih besar. Wallahu taala a'lam bishawab. Tetapi kalau binatang tidak. Untuk yang ternak maka yang betina ini lebih berharga bagi mereka. Maka kalau tidak ada kalau tidak ada bintu makhod, onta yang genap 1 tahun dari onta yang perempuan, ya, yang betina yang genap 1 tahun. Kalau tidak ada maka boleh onta yang jantan kalau sudah genap 2 tahun menuju tahun yang ketiga. Wa huwa ma lahu sanatan, yaitu onta yang bintu labun. Ibnu labun adalah onta yang memiliki umur sudah genap 2 tahun. Wa fi sittin wa salasin bintu labun. Dan kalau ontanya itu sudah mencapai 36, ya. Kalau ontanya itu sudah mencapai 36, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah bintu labun. Ya. Ini anak onta yang sudah genap 2 tahun, tapi ini yang betina. Tapi ini yang betina yang dikeluarkan. Kalau sudah 36. Kalau tadi berapa? Yang pertama, kalau sudah 25 itu bintu makhod. Kalau sudah 25 onta itu yang dikeluarkan bintu makhod, yaitu anak onta yang sudah genap 1 tahun. Kalau mencapai 36, maka yang dikeluarkan anak onta juga, yang betina juga, tapi yang sudah genap 2 tahun. Wa fi sittin wa sab'in, wa fi sittin wa arba'in hiqqah wa laha salasu sinin. Dan onta yang kalau memiliki onta sebanyak 46, kalau memiliki onta sebanyak 46, sudah sampai 46, ya, sebelumnya masih tadi bintu labun, ya, 36, 37 masih bintu labun. Ini onta yang umurnya 2, anak onta yang umurnya 2 tahun dan dia betina. Dikatakan bintu labun karena induknya itu sudah menyusui, sudah melahirkan adiknya dia. Nah, sudah punya susu. Nah, 36, 37, 38 itu masih bintu labun. Kalau sudah sampai 46 maka berubah menjadi hiqqah. Laha salah susinin, yaitu onta yang sudah mencapai genap 3 tahun. Onta yang sudah mencapai genap 3 tahun. Nah, kemudian wa fi ihda wa sittin jada'ah. Dan kalau sampai ontanya itu 61, kalau sampai 61, tadi batasnya yang berikut yang sebelumnya adalah 46. 46 itu masih hiqqah, yaitu onta yang zakatnya hiqqah, yaitu onta yang genap 3 tahun, masuk tahun yang keempat. Kemudian bertambah lagi menjadi 47, 48, 49 sampai 50 itu masih hiqqah. Sampai kemudian 61 itu yang dikeluarkan adalah jada'ah, yaitu onta ma'laha arba'us sinin yang sudah genap 4 tahun, masuk tahun yang kelima. Wa fi sittin wa sab'in, dan kalau sudah mencapai 76, ya, kalau sudah mencapai 76, kalau tadi berapa? 61 itu jada'ah, onta yang sudah genap 4 tahun. Kalau kemudian mencapai 76, ya, maaf, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah binta labun. Yang dikeluarkan zakatnya adalah binta labun, 2 bintu labun. Kembali ke yang pertama, kembali yang ke 36, ya.
Tadi 36 itu bintu labun 1. 36 onta itu dikeluarkannya bintu labun tapi 1. Nah, kalau sudah 76 maka bintu labunnya 2. Bintu labunnya 2. Kalau sudah sampai wa fi ihda wa tis'in hiqqatan, kalau sudah sampai 91 maka yang dikeluarkan adalah 2 hiqqah. 2 hiqqah yaitu yang sudah genap 3 tahun tapi 2. Yang dikeluarkan zakatnya 2 hiqqah. Wa fi mi'ah wa ihda wa 20 salasu banat labun. Kalau sudah mencapai 121 maka yang dikeluarkan adalah 3 bintu labun. 3 ekor bintu labun. Bintu labun tadi apa? Yang sudah genap 1 tahun ya. Yang dikeluarkan adalah bintu labun yang sudah genap yang sudah genap 2 tahun, maaf, yang sudah genap 2 tahun. Summa tastaqirru al-fariidhah fi kulli 40 bintu labun ya. Kemudian setelah itu, setelah 121 ya, setelah 121 maka sudah berhenti di situ, perubahan-perubahan tadi sudah berhenti ya. Maka fi kulli 40 setelah 121 ya. 40 setelah 121, setiap 40 setelah 121 ya. Setiap 40-nya itu bintu labun. Wa fi kulli 50 dan setiap 50-nya itu hiqqah. Nah, fa idza balagat mi'ataini ittafaqa al-faradan fa in syaa akhraja 4 haqa'iq wa in syaa 5 banat labun. Kalau mencapai 200 ya, kalau mencapai 200 berarti sudah lebih dari 121. Tadi batasannya 121 itu berubah-ubah tadi. Dari mulai 25 sampai 121 itu berubah-ubah. Jenis-jenisnya tidak sama yang dikeluarkan. Nah, setelah 121 sampai berikutnya itu mengikuti kelipatan 40. Setiap 40 itu bintu labun, setiap 50 itu hiqqah. Bintu labun itu sudah genap 2 tahun, hiqqah itu sudah genap 3 tahun. Jadi kalau 200 berapa? Kalau 200 ada 2 pilihan. Kalau 200 kalau kita kelipatannya 40 maka ada 40, ada 5 40-nya. Ini bisa dikeluarkan bintu labun 5 bintu labun. Nah, tapi kalau kita mau pakai kelipatan yang 50 berarti ada 4 hiqqah. Punya 2 pilihan dia. Punya 2 pilihan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ya memang istilah-istilah ini saya juga tidak hafal sekali, harus melihat di sini. Tapi ya ini sekedar sebagai pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam buku-buku fikih. Ini juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, atau hadis yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram dari Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menulis untuk dia satu pesan berkaitan dengan zakat ini ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan setelah pesannya sahabat Nabi SAW setelah wafatnya Nabi, kemudian digantikan khalifah yang pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengirim kepada Anas ibn Malik ya, yang diperintahkan untuk mengambil zakat. Karena di antara tugas penguasa adalah mengambil zakat dari masyarakatnya, terutama zakat yang nampak, seperti zakat binatang ternak, ini nampak. Tapi kalau zakat yang tidak nampak, maka ya, tidak mengapa seorang mengeluarkannya sendiri ya, zakat emas, perak, tidak nampak, maka orang tidak mengapa dia mengeluarkan sendiri. Atau memang pemerintah yang penguasa yang membaginya juga tidak mengapa, dia sendiri yang membaginya juga tidak mengapa. Nah, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengutus Anas bin Malik, beliau membawakan pesan Nabi SAW yang tertulis ya, berupa hadis, diantaranya menjelaskan tentang masalah sedekah atau zakat bahimatul an'am ini. Sehingga kalimat-kalimat tadi ada bintu labun, ada hiqqah ya, ada jada'ah
Itu semuanya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah al-baqar. Yang kedua adalah sapi. Wala zakata fiha hatta tablugha 30. Sapi ini enggak ada zakatnya kalau kecuali setelah mencapai nisabnya sebagaimana syarat umum. Semua zakat. Tapi berapa zakatnya? Zakatnya sapi adalah 30 ekor. Dengan catatan seperti tadi, syarat wajibnya zakat bahimatul an'am, apakah onta, sapi atau kambing, adalah kalau dia berupa saimah, yaitu yang dilepas mencari makan sendiri. Maka dizakati kalau memiliki sampai 30 ekor. Kalau tidak sampai 30 ekor, 29 misalnya, maka belum dizakati. Setelah 30 barulah dia mencapai nisab, dan nanti 1 tahun berikutnya setelah nisab ini 1 tahun, karena zakat itu sebagaimana syarat wajibnya zakat yang sudah kita sampaikan adalah memiliki syarat wajib kalau mencapai 1 tahun. Kalau belum mencapai 1 tahun ya tidak ada zakatnya, meskipun dia punya 30 sapi dan dia sapinya dilepas mencari makan sendiri, tidak dicarikan makan atau kadang-kadang dicarikan makan tapi kebanyakannya dilepas, maka di situ tidak dizakati kecuali setelah mencapai 30, dan itu pun setelah 1 tahun dari 30 ini. Maka yajibu fiha tabi'un atau tabi'ah. Yang dikeluarkan dari sapi kalau sudah mencapai 30, yang dikeluarkan adalah tabi'un atau tabi'ah. Nah, yang dikeluarkan adalah tabi'un atau tabi'ah, yaitu sapi yang sudah berumur, di sini tidak keterangannya, kalau tidak salah 2 tahun atau 1 tahun. Bentar. Tidak ada sarahnya di sini, tapi di sini disebutkan hadis Mu'adz bin Jabal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari setiap orang yang kaum muslimin yang memiliki 30 ekor sapi, yaitu berupa tabi'un, satu sapi, satu ekor sapi yang disebut dengan usianya mencapai usia tabi'un atau tabi'atun. Tabi'un atau tabi'atun, ada yang tahu di antara hadirin? Kalau tidak salah 2 tahun atau belum sampai 2 tahun ya. 1 tahun. Tabi'un atau tabi'ah itu kalau sudah mencapai genap 1 tahun masuk tahun yang kedua. Nah, yang dikeluarkan dari 30 ekor sapi tadi adalah sapi juga, tapi yang umurnya mencapai usia yang disebut dengan tabi'un, ini jantan, atau tabi'atun, betina, yaitu yang sudah genap 1 tahun menuju tahun yang kedua. Karena kalau sudah 2 tahun ini sudah musinnah ya. Kalau seekor sapi sudah 2 tahun itu sudah musinnah, yaitu sapi yang sudah boleh untuk dijadikan sebagai binatang udhiyah, disembelih untuk binatang korban. Iya. Kalau onta ini bedanya. Kalau onta yang dikeluarkan dari zakat onta itu tidak ada satupun onta yang musinnah. Enggak ada satupun onta yang sudah mencapai umur boleh dijadikan sebagai binatang korban. Untuk onta yang dikeluarkan itu tidak ada satupun onta yang dikeluarkan untuk zakat itu sudah mencapai umur musinnah, yaitu 5 tahun, tidak ada. Genap 5 tahun masuk tahun yang ke-6 tidak ada. Sehingga tidak ada zakat yang dikeluarkan dari onta, binatang onta yang sudah siap untuk dijadikan sebagai binatang korban, tidak ada ya. Tetapi kalau untuk sapi ada.
Sapi itu yang pertama yang dikeluarkan kalau 30 yang dikeluarkan adalah satu ekor sapi yang mencapai umur 1 tahun, genap 1 tahun, masuk tahun yang kedua yang disebut dengan tabi'un atau tabi'ah. Kullu minhuma lahu sanah. Oh ya, ada disebutkan di sini setiap keduanya adalah sudah berumur 1 tahun. Wa fi arba'in, dan kalau sudah memiliki sapi sampai 40 ekor, sapinya sampai 40 ekor, maka yang dikeluarkan adalah musinnah. Yang dikeluarkan adalah musinnah laha sanatan, yaitu sapi yang memiliki umur genap 2 tahun, masuk tahun yang kedua. Ini sapi yang sudah boleh dijadikan sebagai binatang korban. Bagi orang yang memiliki 40 ekor sapi, yang dikeluarkan itu sapi tapi sudah musinnah ya, sudah mencapai umur genap 2 tahun. Tapi kalau sapinya hanya 30 atau 31, 32, 33, belum sampai 40, sampai 39, maka yang dikeluarkan adalah satu ekor tabi' atau tabi'ah, yaitu sapi yang berumur genap 1 tahun. Ketika sudah 40, barulah dia mengeluarkan mengeluarkan zakatnya berupa sapi yang berumur 2 tahun. Wa fi sittin tabi'an. Kalau sapinya 30 yang kalau sapinya 60 yang dikeluarkan berapa? Kalau sapinya 60 yang dikeluarkan 2 tabi', 2 ekor sapi yang masing-masingnya sudah genap 1 tahun. Kalau 60 ekor sapi, maka yang dikeluarkan adalah 2 tabi', yaitu 2 ekor sapi yang masing-masingnya sudah genap 1 tahun, masuk tahun yang ketiga. Summa fi kulli salasin tabi', wa fi kulli arba'in musinnah. Setelah 60, maka setiap kelipatan 30 itu 1 ekor tabi', 1 ekor sapi yang genap 1 tahun, dan setiap 40 itu 1 ekor sapi yang sudah musinnah, yaitu sudah genap 2 tahun. Bisa difahami apa tidak? Setelah berapa? Setelah 60. Jadi batasannya, perubahannya 60. Setelah 60 ke sana, maka setiap kelipatan ya, 30 misalnya punya 90. Ini sudah di atas 60 ya, 90. Berarti setiap 30 masing-masingnya 1 tabi', 1 ekor sapi yang genap 1 tahun. Tapi kalau dia punya misalnya 120 ekor sapi, maka masing-masing 40-nya ini adalah 1 ekor sapi yang musinnah yang sudah genap 2 tahun. Dan kemarin sudah kita sebutkan juga bahwa zakat anaknya sapi mengikuti induknya. Zakat anaknya sapi mengikuti induknya. Artinya kalau misalnya pada bulan Muharram ini punya 30, mulailah dihitung 1 haulnya. Sudah mencapai nisab dihitung 1 tahun. Setelah 1 tahun dari 30 ini menjadi 60. Padahal bertambahnya 30 ekor ini adalah di bulan Dzulhijjah. Selama bulan Muharram dan seterusnya sampai bulan Dzulqa'dah itu masih 30. Di bulan Dzulhijjah 30-nya lahir semua. Masing-masing ada yang 1 atau yang 2. Kemudian jadilah di bulan Muharram berikutnya berapa? 60. Yang induk dengan yang anakan jadi 60. Maka yang dizakati bukan hanya yang 30 yang pertama, tapi yang dizakati adalah 60 semua ini. Meskipun yang 30 tambahan ini baru berumur 1 bulan kalau dihitung haulnya, bisa dipahami. Meskipun baru 1 bulan menuju bulan Muharram, tetap dizakati, sehingga yang dikeluarkan adalah berapa? Yang dikeluarkan adalah 2 ekor tabi', 2 ekor sapi yang umurnya genap 1 tahun. Jadi anak dari induk sapi itu haulnya, hitungan 1 tahunnya mengikuti induknya. Tapi dihitungnya setelah nisab. Kalau belum nisab jangan dihitung. Misalnya di bulan Muharram ini punya 20. Di bulan Muharram ini punya 20. Di bulan Muharram tahun berikutnya jadi 60 atau jadi 50 sudah. Jadi 50. Ada zakatnya apa tidak? Tidak.
perhitungan zakatnya setelah mencapai 30 di bulan yang keberapa itu misalnya. Setelah mencapai nisab baru dihitung haulnya. Sebelum mencapai nisab tidak dihitung haulnya. Ini dihitung haulnya setelah mencapai nisab. Ini untuk semua zakat apapun dari barang-barang yang dizakati dihitung 1 tahun setelah nisabnya. Sebelum mencapai nisab maka tidak dihitung. Dan di sini khusus untuk binatang ternak ini, tambahan binatang ternak lahir dari induknya itu dihitung haulnya mengikuti haulnya induknya, meskipun dia lahirnya ya, 1 bulan sebelum dizakati. Ketika sudah mencapai nisab 30 di bulan Muharram ya, di bulan berikutnya terus masih 30 dan di bulan Dzulhijjah baru menjadi 60 misalnya, maka di bulan Muharram yang 1 bulan datang setelah Dzulhijjah ini dikeluarkan zakatnya tetap 2 tabi, bukan satu tabi, karena sudah berubah dari 30 menjadi 60. Kalau 30 itu 1 tabi, satu ekor sapi yang genap 1 tahun. Kalau 60 itu sudah 2 tabi ya, sudah 2 tabi, maka menjadi 2 ekor sapi yang genap, masing-masing genap 1 tahun. Ini barangkali yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.